Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya William Sabara selaku tim official Serdana Warkop TV. Nah, di konten kali ini William Sabara akan mengunjungi rumah yang tertua di Desa Mendala atau Rumah Bahi. Dikarenakan rumah ini sangat ikonik dengan ciri khasnya yaitu tangga dua, yaitu rumah Belanda. Nah, untuk mengetahui lebih jauhnya lagi apa-apa saja tentang rumah, silakan kita kunjungi ke atas. Semoga aja ada orangnya di dalam. Oke, rekan saya, silakan ikutin saya. Kedatangan saya di sini, Pak, mau menggali informasi tentang bangunan rumah ini. Dikarenakan rumah ini sangat ikonik dan sangat identik dengan bangunan Belanda, seperti tangga duanya itu kayak gitu. Boleh Bapak perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu, Pak? Oh ya, nama saya di dusun ini panggil Mang Samsul. Mang Samsul. Oke. Jadi kedatangan saya di sini Mang ingin menggali informasi lebih tentang rumah Bahi dan yang tertua di Desa Bendala ini. Nah, dikarenakan rumah ini sangat identik dengan ciri khasnya yaitu tangga dua kayak gitu. Jadi identik dengan bangunan Belanda kayak gitu. Boleh saya minta waktu Mamang untuk memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan rumah ini dari awal. Oh ya, boleh. Nama Mamang Mang Samsul, Samsul Bahri kalau lengkapnya, tapi dipanggil Mang Samsul. Kalau ingin menjelaskan tentang rumah ini, ya sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, tentang apa yang harus saya jelaskan, apa pemiliknya, apa berdirinya, apa bahannya, itu apa kira-kira yang bisa saya jelaskan? Sepertinya yang pertama kali yang akan saya awali pertanyaan saya ini ya Mang ya, siapa pemilik pertama rumah ini kayak gitu, siapa yang mendirikannya rumah ini, boleh Mamang jelaskan? Kalau yang pemilik pertama itu Haji Soleh, yang jelas yang bangunnya bukan dia kan pasti panggil tukang, pemiliknya Haji Soleh. Nah, jadi sekitar 100 tahun yang lalu dia bangun rumah ini, bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi perjalannya waktu begitu begini ini, salah satu cucu dari Haji Soleh itu menjual ke Haji Dr. Andes Citran Masuk di Jakarta. Baik Mamang, berarti rumah ini udah ganti pemilik ya Mang ya. Pemiliknya tadi Dr. Andes Haji Citnan Marsuk yang sekarang berada di Jakarta. Kalau untuk bangunan rumah ini tersendiri ya Mang ya, menurut saya ini kan sangat lama kayak gitu. Berapa kira-kira umur dari rumah ini? Iya. Kalau umur rumah ini sendiri, walaupun siapapun dia pasti bisa mengira-ngira, karena mengetahui yang punyanya saja meninggal 1922. Berarti nggak mungkin dia sudah bangun rumah meninggal, pasti jauh sebelum itu. Nah, berarti dari 22 ke sekarang aja udah 98 tahun. Nah, berarti rumah ini di atas 100 tahun. Itu aja kira-kira. Baik ya teman-teman, rekan-rekan, anak pemilik, keluarga, jadi rumah ini kurang lebih umurnya 100 tahun ke atas lah kayak gitu kan. Kalau untuk jenis materi bahan bangunannya nih Mang ya, kayak kayu ini kan ini tidak ada di Sumatera. Ini jenis kayu apa ya Mang? Boleh dijelaskan Mang? Oh iya, ya. Kalau material terutama kayu kan, karena zaman dulu itu kayu, mayoritas rumah terbuat dari kayu. Nah, memang rumah ini pernah menjabat rumah nomor 1. Rumah nomor 1 apa di Mendala, apa di Kecamatan Peninjauan, apa di Kabupaten Oku. Tapi di zaman dia nomor 1. Tapi kalau sekarang mungkin udah nomor 100 karena udah buruk. Kalau kayunya ini memang tidak ada di Sumatera, adanya di Kalimantan. Ini namanya kayu ulin. Karena Haji Soleh ini dulu seorang guru ngaji, sekaligus dia saudagar besar. Jadi dia walaupun dia di Mendala, orang Mendala, dia bisnisnya sampai ke Singapura, Thailand, dan ke luar negeri lah pokoknya. Sehingga Kalimantan masih negara kita, tapi waktu itu namanya Borneo. Pernah ada kwitansi di dalam lemari itu bahwa dia
beli kayu dari Borneo, bukan Kalimantan kalau zaman dulu. Nah, jadi mungkin dia lewat laut masuk ke kali, ke Sungai Musi, mungkin masuk ke Sungai Ogan sampai ke Mendarat. Nah, bahkan ditambah lagi banyak yang termasuk masjid yang belum dibuka dulu, ada dari dia mungkin itu Unggulin juga. Jadi berarti bisa dikategorikanlah kalau untuk materi bangunan ini, kayu ini dari Kalimantan lewat jalur perairan ya Bang ya? Ya, betul. Dari Sungai Musi menuju Sungai Ogan kayak gitu ya Bang? Ya, gitu. Nah, kalau kayak bangunan kita lari ke tangga ya Bang ya? Di tangga itu kan sangat identik banget dengan bangunan Belanda itu. Nah, untuk pada zaman itu, apakah sudah ada semen pada zaman itu? Boleh Bang menjelaskan? Oh iya, boleh. Iya, Mamang juga masih teka-teki sebenarnya. Karena di zaman itu apa sudah ada pabrik semen? Dan jelas kita belum lahir kan waktu itu. Nah, tapi kita melihat sejarah, melihat bukti bangunan-bangunan Belanda zaman dulu oke punya. Termasuk pernah ada penjara, termasuk museum yang ada di Jakarta, bangunan Belanda itu diabadikan, dijadikan cagar budaya itu, jadi milik negara. Itu bangunannya kokoh, itu terbuat dari putih telur. Mungkin ini juga putih telur. Kita nggak begitu pasti menjelaskannya, takut berbohong kita berdosa juga Pak. Jadi memangnya menurut asumsi para warga atau orang-orang lainnya, rumah ini pernah kena denda, pembangunannya itu pernah kena denda oleh orang Belanda. Itu bisa kena denda itu karena kenapa Bang? Boleh dijelaskan Bang? Oh iya, pada waktu pemerintahan kolonial Belanda membangun rumah ini karena pemiliknya dulu orang saudagar. Dia pernah berkunjung kemana-mana, ke Singapura, ke Thailand, mungkin dia ke Belanda sekalipun. Dia melihat, mungkin mencontoh atau imajinasi dia, sehingga bentuk tangga dan terowongan di bawah itu menyerupai bangunan Belanda, sehingga dia didenda waktu itu. Bahkan dendanya lebih besar dari biaya buatnya. Itu konon cerita, karena kita nggak tahu pasti. Konon cerita dendanya lebih besar daripada biaya bangun rumah. Menjawab jawaban Mamang tadi ya Bang ya, dan juga pernah ada salah satu narasumber juga mengatakan katanya kalau rumah ini dulu dibangun dengan harga 1.000, tapi kena denda oleh orang Belanda 3.000 rupiah zaman dulu. Apakah itu menurut Mamang benar atau tidak Bang? Menurut Mamang ada juga benarnya, karena satuan uang saat itu kita nggak tahu pasti. Yang jelas kita pernah ketemu di sini uang Belanda itu yang suang kecil, ada masih Mamang simpan. Nah, itu kan cerita, tapi cerita itu berbentuk sejarah karena ada bukti kan gitu. Nah, termasuk rumah di sebelah dia lebih maju. Itu oleh Haji Soleh didenda juga. Itu kata, itu pun cerita, kita nggak tahu pasti itu Pak. Tapi kurang lebihnya kita percayalah. Bagaimana kita nggak percaya diceritain orang tua? Kira-kira kan begitu. Begitu jawabannya dari narasumber kita Mang Samsul. Dan juga katanya rumah di samping ini juga kena denda dikarenakan sedikit maju dari bangunan ini, akhirnya dia kena denda juga. Baik ya Bang ya. Untuk Mamang sendiri, apakah tidak takut Bang tinggal di sini Bang? Kalau kata warga-warga di sini kan agak angker, serem kayak gitu. Boleh minta tanggapannya Bang? Kalau bicara takut, semua manusia itu khawatir, takut, itu tentu ada. Tapi kalau untuk Mamang pribadi, rasanya gimana ya? Kalau dibilang ada rasa takut, ya enggak, Mamang biasa tidur di sini soalnya. Itu tidak ada, mimpi pun nggak dapat gitu Pak. Berarti udah ada jawaban dari selaku pengurus rumah ini bahwa dia tinggal sini nyaman-nyaman aja kayak gitu, nggak ada yang unsur-unsur yang mengatakan bisnis atau apa. Yang jelas rumah ini sangat indahannya itu bagus. Rumah ini juga sangat bagi saya sih sangat indah dikarenakan karena banyaknya identik dengan
struktur konstruksi bangunannya ini sangat bagus. Nah, untuk Mamang sendiri di sini, apakah Mamang punya keluarga atau tinggal di mana? Apakah Mamang ada keluarga lain di sini? Ya kalau bicara keluarga ya memang banyak ya, ada kakak, ada adik, termasuk paman pemilik rumah ini sendiri ya keluarga Mamang yang tinggal di Jakarta. Kalau bicara keluarga ada di rumah, masih agak jauh lah dari sini, sekitar 20-30 meteran dari sini ya rumah orang tua dari sini, di situ kakak ada di situ. Oke. Tadi pertanyaan berikutnya ya Bang ya. Kalau Mamang benar-benar tidak takut di sini kan dengan hal-hal yang mistis atau itu, kayaknya rasanya enggak deh. Pasti Mamang tuh ada rasa-rasa takut kayak gitu kan. Mungkin kali ini gajinya besar nih kali kayak gitu nih, akan berani karena akhirnya berani tinggal di sini nih. Bener nggak nih Mang? Kalau gaji ya nggak ada, gaji ya nggak ada. Ini kan pamannya Mamang itu beli rumah ini memang kalau kita pikir secara ini membelikan Mamang. Memang ada tujuan dia. Kalau bapak bicara gaji Mamang besar ya nggak ada. Cuman kalau Mamang perlu ya Mamang tinggal telepon untuk kebutuhan rumah ini. Misalnya bayar listrik, iya dikasih dikirim. Tapi memang dia itu pemiliknya itu termasuk berhati mulia. Dia itu memang membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan warga Mandala khususnya, bahkan ingin membahagiakan Kabupaten Oku karena ini nanti ingin dijadikan cagar budaya. Dengan adanya ini terdaftar sebagai cagar budaya dan diakui oleh Pemda, Mamang selaku pengurus kan dapat biaya perawatan. Hanya saja ada syarat-syarat dari Pemda yang harus Mamang ikuti, termasuk pemiliknya harus mengikuti, misalnya tidak boleh lagi menambah-nambah bangunan, misalnya menambah kamar atau membuat apa, nggak boleh lagi. Hanya ada pengecekan dari Pemda, pengawasan dari Pemda. Hanya saja kalau misalnya ada yang rusak, Mamang selaku pengurus melapor kepada Pemda bahwa itu rusak, ada biaya perbaikan. Mamang juga dapat duit, gitu Pak. Ganti Mamang sini tinggal sendiri ya. Emang Mamang punya istri atau nggak tinggal sama istrinya atau istrinya nggak diajak ke sini? Emang boleh minta jawabannya Mang? Oh iya, kalau masalah itu memang Mamang sampai saat ini istri yang belum punya istri, bahkan belum pernah nikah, belum pernah punya istri, belum pernah nikah. Ya mungkin gimana ya, gadis yang diciptakan Allah sebagai jodoh Mamang itu belum ketemu gitu. Jadi kita udah banyak nih tanya sama narasumber tentang rumah ini, ininya. Kayaknya semuanya udah kita tanyakan semua nih ya Bang ya. Mulai dari berdirinya rumah ini, kapan, materinya, ya Bang ya, sudah ya. Oke. Baik ya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita gali informasinya tentang bangunan rumah Bahi ini atau rumah Belanda ini yang sangat identik lah dengan rumah Belanda ini. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya selaku tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.